Pernah nggak sih kamu ada di sebuah diskusi, lalu kamu mencoba meluruskan sebuah fakta kecil yang salah. Kamu nggak bermaksud menggurui, niatmu cuma satu, akurasi. Tapi tiba-tiba suasana jadi dingin. Temanmu bilang, iya deh yang paling pinter. Dan kamu cuma bisa diam, bingung. Niat baikmu justru dianggap sebagai serangan personal. Ini adalah paradoks yang aneh. Orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam, yang melihat dunia dengan kacamata presisi, seringkali dicap sombong, angkuh, atau sok tahu. Padahal di dalam kepala mereka, seringkali yang terjadi adalah kebalikannya. Mereka justru sangat sadar akan betapa luasnya hal yang tidak mereka ketahui. Jadi, mengapa kesenjangan persepsi ini terjadi? Mengapa niat untuk berbagi pengetahuan justru diterima sebagai arogansi? Ini bukan masalah karakter, tapi masalah cara kerja otak kita. Alasan pertama adalah fenomena yang disebut kutukan pengetahuan atau the curse of knowledge. Saat kamu sangat memahami suatu topik, otakmu secara otomatis kesulitan untuk membayangkan bagaimana rasanya tidak tahu tentang topik itu. Kamu mungkin menjelaskan sesuatu dengan melompati beberapa langkah dasar karena bagimu langkah itu sudah jelas. Bagi lawan bicara, ini terasa seolah-olah kamu menganggap mereka bodoh karena tidak tahu hal-hal dasar tersebut. Padahal kamu hanya lupa bagaimana rasanya menjadi seorang pemula. Contoh, seorang programmer yang menjelaskan API kepada temannya yang non-teknis. Dia mungkin langsung bicara tentang endpoint dan JSON payload tanpa menjelaskan dulu bahwa API adalah jembatan komunikasi antar program. Temannya bukan hanya tidak mengerti, tapi juga merasa diremehkan. Kenapa dia ngomong pakai bahasa alien, pikirnya. Alasan kedua, prioritas pada akurasi di atas harmoni sosial. Bagi banyak orang cerdas, sebuah percakapan adalah media untuk bertukar informasi yang akurat. Jika ada informasi yang salah, wajar untuk dikoreksi. Tujuannya adalah untuk mencapai kebenaran bersama. Namun, bagi kebanyakan orang, percakapan lebih berfungsi sebagai alat perekat sosial. Tujuannya adalah membangun koneksi dan kenyamanan, bukan untuk sidang akademis. Jadi, saat kamu mengoreksi detail kecil dalam cerita temanmu, misalnya filmnya rilis tahun 2011 bukan 2012, kamu mungkin merasa sedang membantu. Tapi temanmu mendengarnya sebagai ceritamu tidak penting, yang penting adalah faktaku yang benar. Koreksimu merusak alur cerita dan kehangatan momen itu. Ini bukan berarti akurasi tidak penting, tapi dalam konteks sosial, kapan dan bagaimana kamu menyampaikannya jauh lebih penting daripada apa yang kamu sampaikan. Alasan ketiga adalah cognitive fluency atau kelancaran kognitif. Otak kita pada dasarnya malas. Ia menyukai informasi yang mudah diproses. Ide yang simple, familiar, dan disajikan dengan jelas terasa benar dan menyenangkan. Sebaliknya, informasi yang kompleks, penuh nuansa, dan butuh usaha untuk dipahami akan menciptakan gesekan mental. Otak tidak menyukainya. Orang cerdas sering berpikir dalam kerangka yang kompleks. Mereka melihat abu-abu di dunia yang sering dilihat hitam putih. Mereka cenderung mengatakan tergantung situasinya. Jawaban seperti ini, meskipun lebih akurat, terasa tidak memuaskan dan rumit bagi pendengar yang menginginkan jawaban langsung. Secara tidak sadar, pendengar bisa mentransfer perasaan tidak nyaman ini kepada si pembicara. Orang ini bikin pusing aja, pikir mereka. Akhirnya, cap sombong atau sok rumit pun menempel. Alasan keempat, dan ini yang paling ironis, efek Dunning-Kruger secara terbalik. Kita sering mendengar tentang orang yang tidak kompeten, tapi sangat percaya diri. Nah, kebalikannya juga sering terjadi. Orang yang sangat kompeten justru sering meragukan kemampuan mereka. Mereka sangat sadar akan nuansa, pengecualian, dan batasan dari pengetahuan mereka. Kesadaran inilah yang membuat mereka berbicara dengan sangat hati-hati dan presisi. Mereka mungkin akan berkata, berdasarkan data yang kita punya saat ini, ada kemungkinan besar daripada pasti begini. Bagi orang lain, gaya bicara yang penuh kehati-hatian ini bisa terdengar seperti menghindar, tidak tegas, atau bahkan merendahkan. Seolah-olah mereka menyimpan informasi untuk diri sendiri. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kesenjangan ini nyata dan bisa merusak hubungan profesional maupun personal. Solusinya ada di kedua belah pihak. Ini adalah tarian komunikasi yang harus dipelajari bersama. Jika kamu merasa sering disalahpahami, ada beberapa strategi yang bisa dicoba. Pertama, pimpin dengan pertanyaan, bukan pernyataan. Daripada langsung mengoreksi, itu salah, seharusnya begini. Nah, coba ajukan pertanyaan. Misalnya, oh menarik, aku kira kejadiannya di tahun yang berbeda ya. Apa yang bikin kamu ingat tahun itu? Ini membuka diskusi, bukan menutupnya. Kedua, gunakan teknik sandwich feedback. Jika kamu harus mengoreksi, bungkus koreksimu dengan apresiasi. Ide kamu bagus banget untuk memulai. Aku cuma khawatir sedikit di bagian X, mungkin kita bisa perkuat, tapi secara keseluruhan ini progres yang hebat. Ketiga, baca ruangan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah akurasi detail ini penting sekarang? Apakah ini akan mengubah hasil akhir rapat? Atau hanya memuaskan egoku? Terkadang membiarkan kesalahan kecil lewat demi menjaga alur dan moral tim adalah pilihan yang lebih bijak. Keempat, gunakan analogi dan metafora. Jika kamu harus menjelaskan konsep yang rumit, cari jembatan ke dunia lawan bicaramu.
jangan seret mereka ke duniamu. Jelaskan cloud computing sebagai menyewa komputer orang lain di internet daripada bicara soal virtualisasi hypervisor. Sekarang bagi kamu yang sering merasa berhadapan dengan orang sombong ini, ada juga bagianmu. Pertama, asumsikan niat baik. Sebelum langsung menghakimi, coba berhenti sejenak dan pikirkan. Mungkinkah dia hanya canggung secara sosial? Mungkinkah dia benar-benar antusias dengan topik ini? Seringkali apa yang kita lihat sebagai arogansi sebenarnya adalah kecemasan sosial atau sekadar gaya komunikasi yang berbeda. Kedua, minta klarifikasi dengan ramah. Jika kamu tidak mengerti, jangan langsung merasa bodoh. Katakan saja, wah itu terdengar menarik. Bisa tolong jelaskan dengan bahasa yang lebih simpel buat aku? Ini memberikan mereka kesempatan untuk menyesuaikan cara bicaranya dan menunjukkan bahwa kamu tertarik untuk belajar, bukan menolak. Ketiga, lihat nilai di balik cara penyampaiannya. Ya, mungkin caranya menyebalkan. Tapi apakah ada kebenaran atau ide berharga di dalam kritiknya? Jangan buang bayinya bersama air mandinya. Pisahkan antara pesan dan pembawa pesan. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa yang lebih pintar. Kecerdasan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kamu tahu, tapi dari seberapa baik kamu bisa berbagi pengetahuan itu dengan orang lain. Kecerdasan tanpa empati bisa menjadi isolasi. Empati tanpa kecerdasan bisa menjadi tidak efektif. Kombinasi keduanya adalah kebijaksanaan. Jadi lain kali kamu dicap sombong atau kamu akan mengecap seseorang sombong, tarik napas. Ingatlah tentang kutukan pengetahuan, prioritas yang berbeda, dan otak kita yang pemalas. Di balik kata-kata yang terdengar angkuh, mungkin ada niat baik yang tersesat dalam labirin komunikasi. Tugas kita bersama adalah menemukan jalan keluarnya.